Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arman Rahman dalam kajian Cerdas Kolbu. Bulan Oktober 2003, sidang umum PBB membahas mengenai bahaya dari satu korupsi. Dampaknya amat sangat luar biasa, dampak buruknya. Karena itu dalam sidang umum PBB tadi ditetapkan setiap tanggal 9 Desember itu dijadikan sebagai International Anti-Corruption Days atau Hari Anti Korupsi Sedunia, yang dalam bahasa Indonesia disingkat jadi Hakordia. Nah, tanggal 9 Desember 2024, pemerintahan baru ini membuat satu moto tentang korupsi ini apa? Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Bagi kita benci pada korupsi, tahu ini perbuatan yang melanggar hukum Allah, harus kita dukung program semacam ini. Karena itu kalau kita paham tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik melalui hadisnya maupun melalui ayat-ayat Allah, sebetulnya korupsi itu adalah perbuatan paling bodoh. Mengapa perbuatan paling bodoh? Kita akan lihat dulu. Allah di dalam memberikan rezeki itu ada SOP-nya, ada standar atau prosedur. Itu harus kita pahami. Yang pertama, Allah berfirman pada malaikat yang membagi-bagikan rezeki. Apa firman Allah pada malaikat Mikail? Bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil dalam mencari rezekinya, dan dengan satu tujuan mencari ridhoku, kata Allah, maka murnikanlah serta mudahkanlah rezeki itu baginya. Jadi kalau kita mencari rezeki yang jujur, maka ketika kita bekerja menjemput rezeki, itu Allah mudahkan rezeki kita. Ya. Sebaliknya, bila kalian menemui hamba-hambaku yang melampau batas dalam mencari rezekinya, maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya. Karena mereka tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah aku tetapkan. Rezeki seorang sudah ditetapkan Allah, nggak mungkin kurang dan nggak mungkin lebih. Mungkin yang diberikan kepada dia bagian rezekinya sampai dari mulai alam rahim sampai dengan nanti meninggal dunia katakan 50 M. Tapi yang berhasil dikumpulkan itu triliunan. Ingat, pada harinya nanti Allah akan ambil pada waktunya. Karena tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah Allah tetapkan. Dan berikutnya lagi hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya bani Adam, kama la utolibuka bi amali godin, la tutolibni bi rizki goda. Wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak pernah memaksamu untuk melakukan amalan-amalan besok, maka jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok. Allah nggak pernah maksa kita untuk mulai memikirkan amalan-amalan besok. Kalau kita sudah sholat subuh, ya sholat subuh sekarang. Nggak usah mikirin bagaimana sholat subuh nanti, bagaimana sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Nggak usah. Kerjakan yang sudah jatuh tempo. Begitu juga rezeki. Rezeki hari ini, nikmati hari ini, syukuri hari ini. Karena rezeki besok itu lain lagi ceritanya. Jangan paksa Allah menyerahkan rezeki besok. Itu merupakan satu peringatan dari Allah SWT. Dan yang ketiga adalah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sabda dari Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya seseorang itu tidak akan dicabut nyawanya sehingga habis bagian rezekinya. Maka janganlah kamu menganggap rezeki itu amat lambat datangnya kepadamu, dan bertakwalah pada Allah SWT dan baik-baiklah di dalam menjemput rezeki. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya orang kalau sudah habis bagian rezeki sudah mati. Karena itu kenapa korupsi itu perbuatan paling bodoh? Kita lihat lagi ya. Katakan orang usia 40 tahun itu mulai melakukan tindak pidana korupsi. Harusnya pada usia 40-an itu rezekinya jumlahnya itu total itu katakanlah 1 M. Tapi karena korupsi jadi 5 M. Apakah itu arti kelebihannya tadi itu bagian rezeki dia? Ya, itu bagian rezeki dia. Bukan uang pemerintah, bukan uang orang lain. Itu bagian rezeki nanti Allah akan berikan nanti kalau waktunya sudah tiba. Mungkin pada waktu usia 50, mungkin pada waktu usia 60. Tapi karena tidak sabar tadi, rezeki besok diambil dengan paksa. Ingat tadi ancaman Allah, jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok. Jadi yang diambil tadi itu adalah rezekinya sendiri, bagiannya sendiri yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Nah, usia 50 dia makin gencar korupsi. Katakanlah jumlahnya menjadi 5 M, harus jadi 10 miliar katakanlah, atau triliunan. Ya. Apakah itu merupakan bagian rezekinya? Ya, ada bagian rezekinya, tapi juga ada bagian rezeki orang lain yang nanti Allah akan ambil dengan caranya. Entah disita oleh negara, entah ditipu oleh rekan-rekan bisnisnya. Dan kalau bagian rezekinya sudah habis, ingat, maka akan dicabut nyawanya. Nah, di Cina itu dilakukan satu hukuman mati dengan cara ditembak orang-orang yang korupsi. Dan itu harus disaksikan oleh umum. Dan bahkan keluarganya harus lihat.
Itu caranya Allah mematikan seseorang sudah habis bagian rezekinya. Mungkin kalau dia tidak korupsi, mungkin umurnya bisa panjang, bisa sampai 60, bisa sampai 70. Tetapi karena korupsi ketahuan pada usia 50 sudah dihukum, dibunuh. Di Indonesia tidak ada hukuman mati. Tapi Allah bisa mematikan orang yang sudah habis bagian rezekinya karena korupsi tadi. Caranya, ya bisa saja dia serangan jantung atau pola hidupnya tidak baik sehingga akhirnya kena penyakit dan akhirnya masuk ke rumah sakit. Jadi uang sisa yang ada pada dirinya yang mungkin hanya tersisa ratusan juta, bagiannya ya, bagian sendiri ratusan juta, itu nanti habis hanya untuk biaya operasi, untuk biaya pengobatan, untuk biaya rumah sakit. Dan kalau sudah habis, bagaimana bagian rezekinya? Sudah, Allah cabut nyawanya. Bukannya semua masuk ke rumah sakit mati. Nah katakanlah banyak bagian rezeki yang dia tinggalkan ini, karena tidak disita, karena disimpan di rumah katakanlah. Banyak orang sekarang nyimpan uang hasil korupsi itu tidak di bank tapi di rumah. Nah, apakah itu bisa dinikmati? Oh enggak. Itu hanya bisa dia lihat. Uang sekian banyak di rumahnya, sekian banyak harta emasnya, katakanlah sekian banyak uang dolarnya, apakah bisa dinikmati? Oh enggak. Itu hanya bisa dilihat oleh mata. Memuaskan matanya saja. Satu hari nanti Allah akan ambil. Apalagi kalau simpan di bank Swiss misalnya, atau bank luar negeri, itu hanya bisa dilihat apa? Saldonya saja dari rekening banknya, atau dari email bankingnya, sudah. Tidak bisa dinikmati. Nah bagaimana kalau dia mati, hartanya masih banyak, itu akan jatuh ke anaknya. Ingat, yang dimakan oleh anak-anaknya itu adalah bagian dari hasil korupsi, yang merupakan rezeki yang haram hukumnya. Jadi jangan harap anak-anak ini akan jadi anak yang soleh dan soleha kalau memakan harta yang haram. Karena pada hakikatnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan haram ke dalam mulutnya, 40 hari ibadah tertolak. Itu satu suap. Bayangkan kalau yang masuk itu ratusan suap, ribuan suap. Kapan amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT? Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, makan rakal yang pantas untuknya. Ingat bahwasanya Allah sudah berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Jadi kalau ada orang tua mewariskan harta hasil korupsi pada anak-anaknya, itu sama seperti mendorong anak-anaknya untuk masuk ke dalam jurang neraka Allah SWT. Karena itu sekali lagi, sebetulnya korupsi itu adalah perbuatan paling bodoh kalau kita paham tentang SOP dari Allah SWT. Karena itu mari kita dukung program pemerintah. Jadikan korupsi ini merupakan satu perbuatan yang harus kita laporkan. Kalau kita tahu, laporkan kepada Bapak Polri agar dilakukan satu tindakan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah SWT dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Sehingga pada hakikatnya korupsi, jadi tidak hanya korupsi, orang nyolong, orang nodong, orang nilep, ya, orang markup, biaya, itu pada hakikatnya adalah perbuatan paling bodoh. Karena yang dikorup, karena yang ditilep, karena yang dipalak, yang di markup itu bukan uang pemerintah, bukan uang perusahaan, bukan uang yayasan, bukan uang orang lain, tetapi bagiannya sendiri, hartanya sendiri, yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Tapi karena tidak sabar, dia paksa untuk mengambil rezeki besok. Ini kan mudah-mudahan menjadi satu tambahan wawasan bagi kita tentang apa makna daripada hak kurdia. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menegakkan hukum Allah di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.